Kerusuhan Sambas adalah pecahnya kerusuhan antar etnis di wilayah Kabupaten Sambas dan sekitarnya. Kerusuhan di Sambas sudah berlangsung sekitar 7 kali sejak tahun 1970. Tetapi yang terakhir ini merupakan terbesar dan akumulasi dari kejengkelan Melayu dan suku Dayak terhadap ulah oknum-oknum pendatang dari Madura. Apa yang sebenarnya terjadi di Sambas pada tahun 1999 sehingga memicu kerusuhan besar-besaran antar etnis? Mengapa konflik ini begitu berdarah? Pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, terdapat salah satu kebijakan yang bernama Repelita atau Rencana Pembangunan 5 Tahun. Nah, Repelita sendiri adalah program yang dirancang untuk meningkatkan infrastruktur di Indonesia. Salah satu cara untuk menyukseskan program ini adalah melalui transmigrasi, Pak. Kebijakan transmigrasi ini diwujudkan dengan cara migrasi besar-besaran penduduk yang berasal dari daerah yang padat seperti Jawa dan Sumatera menuju daerah yang sepi penduduk. Suku Madura adalah salah satu penduduk yang mengikuti kebijakan ini. Mereka bermigrasi menuju daerah-daerah lain dan salah satunya terletak di Kabupaten Sambas yang berada di Provinsi Kalimantan Barat. Banyak orang Madura yang berbondong-bondong datang dan menetap di sana. Hal ini secara nggak langsung membuat suku Dayak dan Melayu selaku penduduk asli merasa tersisihkan. Hal ini juga tentu saja menemukan bibit-bibit kebencian dari penduduk asli kepada pendatang Madura. Ditambah dengan beberapa perseteruan antara warga lokal dengan pendatang Madura. Hal ini semakin menambah kebencian warga lokal terhadap para pendatang baru. Ketegangan antara etnis Madura dan Melayu di Kalimantan Barat sudah terjadi dalam waktu yang cukup lama, Pak. Ketegangan ini meskipun nggak selalu terbuka, akan berpotensi memicu konflik jika terjadi insiden yang memperburuk hubungan antara kelompok etnis tersebut. Melalui beberapa alasan tersebut, dapat diketahui bahwa hubungan antara suku Dayak, Melayu, dan suku Madura itu cukup buruk pada saat itu. Dan insiden-insiden perseteruan yang terjadi pada akhirnya memicu konflik yang lebih besar. Dan kita kenal sekarang ini adalah konflik Sambas yang terjadi pada tahun 1999. Dan berikut ini adalah kronologi bagaimana konflik Sambas ini terjadi, Pak. Pada saat itu bertanggalkan 17 Januari 1999, beberapa pemuda Madura dan salah satunya yang bernama Hasan bin Niam. Hasan ini tertangkap oleh warga Melayu ketika ketahuan mencuri sepeda motor di desa Parit Setia. Namun kebenaran ini masih simpang siur. Ada yang mengatakan bahwasannya kalau saat itu pemuda ini memasuki rumah warga Melayu dan berkata kasar. Ada pula yang mengatakan bahwasannya yang dicuri pemuda ini adalah seekor ayam, bukan motor. Dan entah mana yang benar, intinya pada saat itu Hasan ini mengalami luka lebam akibat amukan dari beberapa warga yang udah terlanjur jengkel duluan. Namun untungnya pada saat itu Hasan kemudian diserahkan ke Polsek Jawai. Nah, ketika ada di Polsek, Hasan ini kemudian dijemput oleh beberapa warga dari desanya. Dan atas penjemputan inilah kepolisian kemudian membebaskan si Hasan ini. Ketika sampai di rumah, keluarga yang melihat kondisi Hasan dalam keadaan lebam di mana-mana. Ditambah pada saat itu Hasan mengaku dia dalam keadaan mabuk dan salah masuk rumah warga. Ya emang bener gitu, Pak, pada saat itu Hasan ini dalam keadaan mabuk. Tapi benar atau enggaknya, Hasan sendirilah yang tahu kebenaran ini. Mendengar pengakuan Hasan seperti itu, dari sinilah emosi keluarga satu persatu mulai meningkat. Mereka mempunyai rencana untuk balas dendam dan meminta pertanggungjawaban dari warga Parit Setia. Dan secara kebetulan, desa yang saat itu ditempati oleh Hasan secara mayoritas adalah warga Madura. Dan hal ini kemudian merambah ke kekerasan antar suku. Karena beberapa konflik sebelumnya juga pernah terjadi, walaupun hanya konflik kecil yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan, namun nampaknya kali ini warga Madura ini sudah mulai tersulut emosinya. Mereka nggak terima salah satu warganya mendapat perlakuan seperti itu. Dan perlu kalian tahu pada saat itu, para masyarakat Islam yang ada di sana sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan dan bisa dibilang sudah menjelang Lebaran. Namun nampaknya emosi dari warga Madura sudah nggak terbendungkan lagi. 2 hari pasca kejadian pengeroyokan Hasan, tanggal 19 Januari 1999, warga Madura berkumpul dan konvoi menuju desa Parit Setia menggunakan 3 mobil bak terbuka dan juga puluhan sepeda motor. Kedatangan mereka di awalnya hanyalah meminta pertanggungjawaban ke salah seorang yang bernama Bapak Ayub.
Bapak Ayub sendiri adalah kepala desa di sana. Masyarakat Madura menganggap bahwasannya dia harus bertanggung jawab atas kondisi Hasan saat itu. Di dalam perjalanan mereka menuju desa Parit Setia, gak henti-hentinya mereka meneriakkan takbir sembari melambaikan celurit dan golok mereka ke udara. Hal ini seperti menandakan bahwasannya mereka akan siap untuk berperang. Dan pastinya sudah gak terbayangkan lagi gimana suasana pada saat itu. Pasti sudah cukup mencekam. Nah, beruntungnya sebelum rombongan warga Madura datang, warga desa Parit Setia sudah terlebih dahulu mendengar kabar bahwasanya kampung mereka akan diserang. Mendengar berita ini, tentu aja warga desa Parit Setia nggak siap atas hal ini. Para orang tua dengan pikiran yang sudah panik, mereka kalang kabut mencari anak-anaknya. Mereka semua disuruh pulang dan kemudian mengunci pintu secara rapat-rapat. Warga desa Parit Setia yang mayoritas suku Melayu bukan gak siap menghadapi suku Madura pada saat itu. Tapi memang mereka yang gak siap sebelumnya. Dan mereka lebih memilih untuk menyelamatkan diri masing-masing daripada melawan mereka. Sesampainya para rombongan suku Madura di desa Parit Setia, keadaan kampung itu sudah begitu sepi. Rumah-rumah terkunci dan gak ada aktivitas sama sekali di luar rumah. Para warga Madura menyebar ke seluruh penjuru desa dan mengobrak-abrik semuanya, sembari berteriak memanggil kepala desa. Nah, ada sebagian dari kalian mungkin berpikir di hari itu apa nggak ada aparat yang mengamankan tempat kejadian? Sebenarnya pada saat itu terdapat beberapa aparat yang ada di lokasi, namun apalah daya mereka harus menghadapi ratusan orang yang dalam keadaan terbakar amarah. Beberapa warga Madura yang sedang berjalan mengitari seluruh kampung desa Parit Setia. Tiba-tiba saat itu sekelompok pemuda bertemu dengan salah seorang Melayu yang bernama Mahli. Saat itu Mahli berada di sebuah jembatan penghubung antar kampung. Pada saat bertemu dengan warga Madura inilah Mahli terlibat adu mulut. Beberapa pemuda Madura yang sudah tersulut emosi. Karena setelah terjadinya cekcok itu, para pemuda Madura ini langsung mengayunkan sajam yang ada di tangan mereka ke tubuh Mahli. Sontak aja, Mahli nggak bisa berkutik karena lawannya bukan hanya satu orang. Dan pada saat itu, Mahli tumbang dalam keadaan sangat memprihatinkan. Mahli tewas dengan banyaknya luka sabetan senjata tajam di tubuhnya. Pada saat kejadian pengeroyokan Mahli ini, sebenarnya ada beberapa warga yang sempat memperhatikan kejadian ini dan akan menolong Mahli. Namun pada saat itu mereka yang memang kalah jumlah, dan sepertinya kalau saat itu mereka melakukan perlawanan dan ada kemungkinan besarnya mereka akan mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Mahli. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk berlari sejauh mungkin guna menyelamatkan diri, Pak. Namun saat itu nasib naas juga menimpa salah satu warga Parit Setia yang bernama Wasli. Beberapa pemuda Madura yang memang sedang memburu warga Melayu, dan secara kebetulan saat itu mereka hanya melihat Wasli yang kebetulan juga dia adalah warga Melayu. Karena hal inilah beberapa pemuda Madura yang melihat Wasli melarikan diri, mereka terpancing untuk mengejar Wasli secara beramai-ramai. Wasli mencoba melarikan diri sekuat tenaga. Namun pelariannya terhenti saat dia terpojok. Wasli yang hanya memegang sebatang kayu jelas gak seimbang dengan puluhan pemuda Madura yang membawa senjata tajam. Dan dengan brutalnya mereka langsung menyerang Wasli. Namun pada saat itu secara kebetulan Wasli mempunyai kesempatan untuk kembali melarikan diri. Namun karena tubuh Wasli yang sudah mengalami beberapa luka, langkahnya harus kembali terhenti di sebuah pasar ikan. Dan disitulah Wasli menghembuskan nafas terakhirnya. Beberapa kelompok pemuda Madura lainnya akhirnya sampai di rumah kepala desa Parit Setia, yaitu Bapak Ayub. Ayub yang melihat ada keramaian di depan rumahnya, dia coba keluar untuk meredamkan suasana. Dan saat itu dia masih berpikiran positif bahwasannya para pemuda Madura ini gak akan menyerangnya. Namun siapa sangka tanpa sepatah kata pun beberapa pria yang udah gak sabar ketika melihat Pak Ayub, tanpa berpikir panjang mereka langsung mengayunkan senjata mereka ke tubuh Bapak Ayub. Karena tanpa persiapan dan bahkan dalam keadaan tangan kosong, Pak Ayub gak bisa melakukan perlawanan dan naasnya beliau menghembuskan nafas terakhirnya dalam keadaan yang cukup mengenaskan. Ternyata pada saat itu juga bukan cuma Bapak Ayub yang diserang oleh pemuda Madura.
Namun anaknya pada saat itu juga terkena sabetan senjata tajam di kepalanya. Tapi beruntungnya anak Pak Ayub ini masih bisa menyelamatkan diri. Setelah puas menghabisi orang yang mereka rasa bertanggung jawab atas pengeroyokan Hasan, para warga Madura kembali pulang ke desanya. Di dalam perjalanan pulang, mereka sembari menyuarakan kemenangannya. Yang intinya, mereka ini menyuarakan bahwasanya Madura telah menang dan sementara Melayu kalah. Setelah peristiwa yang terjadi pada saat itu, rasanya campur aduk antara takut dan kemarahan yang sangat luar biasa. Peristiwa pembantaian 3 warga Parit Setia pada saat itu dengan cepatnya menjadi berita utama yang diperbincangkan warga Melayu. Kejadian yang kebetulan terjadi di hari pertama hari Idul Fitri di tahun itu, mengubah hari raya yang seharusnya terasa damai dan menyenangkan menjadi mencekam. Akibat peristiwa ini, untuk mengenang 3 pemuda Parit Setia yang tewas, maka dibangunlah Tugu Ketupat Berdarah di Pasar Parit Setia, Jawai. Lebaran saat itu menjadi lebaran pahit di Tanah Sambas. Setelah kejadian ini, pemerintah yang takut akan terjadinya konflik akan merambah dan meluas. Pihaknya lalu mencoba untuk memfasilitasi perundingan pada 2 belah pihak, yaitu suku Madura dan suku Melayu. Namun di tengah ketegangan yang terjadi, beberapa konflik lainnya muncul kembali. Hal ini mengakibatkan keadaan kembali mencekam. Dan salah satu kejadian yang memicu kemarahan warga Melayu terhadap suku Madura adalah sebuah kejadian yang terjadi di tanggal 21 Januari 1999. Di hari itu terjadilah insiden lain di sekitar Semparuk. Kejadian ini semakin memperburuk ketegangan yang sudah ada. Seorang pemuda Madura melakukan penyerangan kepada Kenet Bus dengan senjata tajam. Sang Kenet ini berusaha untuk melawan walaupun hanya menggunakan tangan kosong. Yang pada akhirnya akibat kejadian ini dia mengalami beberapa luka di tangan dan kaki kirinya. Dan ternyata Pak, Kenet ini adalah seorang Melayu. Tapi untuk kebenaran berita ini masih simpang siur. Ada yang mengatakan keributan ini terjadi antara pemuda Madura dengan seorang sopir angkot. Dan hal ini dipicu karena si pemuda Madura ini gak mau bayar angkot. Meskipun hal ini gak seberapa, tapi keributan yang terjadi pada saat itu memicu kekesalan yang semakin menumpuk dialami oleh warga Melayu. Emosi mereka udah gak bisa terbendung lagi. Warga Melayu kemudian mengumpulkan massa. Massa pada awalnya berkumpul di Pasar Semparuk untuk mengkonfirmasi kejadian ke Kenek angkot tersebut. Berkaca dari kasus sebelumnya, karena biasanya setelah terjadinya baku hantam antara 2 suku, maka suku lawan akan membalas menyerang. Nah, maka dari itu, dengan sekejap massa berkumpul dan mencapai ribuan orang di sekitar Semparuk. Dan mereka juga berkumpul hanya menggunakan perlengkapan seadanya. Setelah menunggu beberapa waktu dan lawan yang ditunggu-tunggu nggak juga datang untuk menyerang, massa yang berkumpul pada saat itu kemudian nggak tertahankan emosinya. Mereka bergerak dan menghancurkan beberapa kediaman suku Madura. Karena massa berjumlah ribuan orang, maka situasi ini sulit dikendalikan. Pengerusakan hingga pembakaran terjadi hampir di seluruh kediaman warga Madura yang berdomisili di Semparuk. Banyak rumah yang harus terbakar pada saat itu. Nah, peristiwa ini terjadi sekitar jam 9 malam. Dan atas kejadian ini masih kurang jelas terdapat korban jiwa atau tidaknya. Yang jelas, akibat kejadian ini banyak warga Madura yang berdomisili di Semparuk seluruhnya mengungsi ke desa sebelah yaitu Sempadung. Dan dikabarkan keberadaan mereka di sana membentuk kekuatan untuk balas menyerang. Peristiwa ini kemudian berkembang dengan terjadinya kerusuhan, pembakaran, pengerusakan, dan pembunuhan antar warga. Saat itu, warga suku Melayu dibantu warga suku Dayak. Mereka bergabung untuk menghadapi suku Madura. Setelah kejadian pembakaran di malam itu, keesokan harinya suasana semakin semrawut, ditambah beberapa isu yang berterbangan. Kejadian ini semakin mengerikan pada saat suku Madura balas menyerang. Akibat kejadian ini banyak warga Melayu mengungsikan diri. Akan tetapi Pak, kebanyakan dari mereka itu kebingungan untuk mencari tempat yang aman. Maka dari itu berkumpullah warga-warga Melayu di salah satu rumah yang dijaga ketat oleh kaum Adam. Mereka berjaga di depan rumah dengan menggunakan senjata seadanya untuk berjaga-jaga kalau ada suku Madura yang akan menyerang. Sebelum mengungsi, banyak warga Melayu yang terlebih dulu mengamankan barang-barang berharga mereka. Barang-barang itu mereka bungkus plastik dan kemudian dikuburkan di belakang rumah. Halaman belakang rumah mereka anggap menjadi lokasi yang aman daripada di dalam rumah. Para perempuan, anak-anak, dan lansia diungsikan. Sementara kaum Adam sibuk mempersenjatai diri.
apapun dipakai untuk mempersenjatakan diri dari senapan angin, tombak, ketapel, parang, kayu, hingga bambu runcing yang selalu mereka tenteng. Menurut desas-desus cerita waktu itu, perlawanan sengit terjadi terutama pada malam hari. Yang jelas warga Madura nggak ada yang menyerang perkampungan Melayu. Karena kekhawatiran yang tinggi, pihak Madura akan melakukan serangan balasan. Maka penggemburan perkampungan Madura semakin giat dilancarkan oleh warga Melayu. Di sekitar wilayah Semparuk, warga Madura banyak yang berdomisili di desa Sempadung. Gak seperti penggemburan di desa Semparuk. Di desa Sempadung ini memerlukan energi yang ekstra untuk menembusnya. 2 hari 2 malam penggemburan belum mampu menembus Brigade Madura di desa ini. Namun setelah bantuan datang dari segala penjuru Sambas hingga warga Dayak pun turun tangan, akhirnya Sempadung pecah juga selama hampir seminggu. Disinilah banyak berguguran para pejuang dari kedua belah pihak. Suasana saat itu nggak bisa terbayangkan lagi, sungguh mencekam dan mengerikan. Banyak tubuh yang terkapar dan bahkan tanpa kepala. Ada juga yang mengatakan terdapat kepala beberapa preman Madura yang sering bikin ulah pada masa jayanya. Kepala itu diarak keliling pasar dan dijadikan bola kaki. Dan ada juga yang sengaja memamerkan kepala preman yang sangat mereka benci di atas drum di pinggir jalan. Hal ini bertujuan supaya semua orang yang lewat itu bisa melihat bahwa si Ano yang katanya paling hebat dulunya sekarang sudah tewas. Tapi gue sendiri gak bisa membenarkan hal ini karena ini hanyalah cerita yang beredar dan gue dapet dari beberapa sumber di media online. Akibat hal ini terjadi pengungsian warga suku Madura secara besar-besaran yang kemudian isu ini dieksploitir oleh kelompok-kelompok tertentu untuk kepentingannya. Merasa di atas angin dan berhasil memecahkan pertahanan Sempadung yang dianggap sebagai pertahanan terkuat Madura, maka penggemburan desa-desa lainnya nggak bisa terelakkan lagi, Pak. Kerusuhan secara cepat meluas seperti membakar hutan di musim kemarau. Tanpa komando dan perintah, satu persatu perkampungan Madura di bumi hanguskan. Mereka yang selamat berupaya mengungsi menyelamatkan diri. Sebelum warga Melayu menggemburkan suatu perkampungan Madura, mereka terlebih dulu memperingatkan bahwasanya kampung Anda akan segera kami musnahkan. Kalau mau selamat, segera melarikan diri. Yang bertahan atau melawan akan dipotong. Yang pada intinya warga Madura yang membaur dengan masyarakat Melayu dengan segala upayanya akan diselamatkan warga Melayu dan diurus agar segera mengungsi keluar Sambas dengan catatan rumah mereka pasti akan hancur dan dibakar. Sementara itu banyak pula warga Madura yang menyelamatkan diri berlarian ke arah hulu Sambas hingga pengungsian keluar Sambas nggak bisa dilakukan kecuali lewat jalur laut. Dari sinilah banyak korban berjatuhan karena akses laut juga nggak lancar, sedangkan pengepungan semakin nggak terbendung sampai di seluruh pelosok negeri Sambas. Imbas dari kerusuhan Sambas pada saat itu, sebanyak 1.189 orang tewas, 168 orang luka berat, 34 orang luka ringan, 3.833 rumah dibakar dan dirusak, 12 mobil dan 9 motor dibakar atau rusak, 18 masjid atau madrasah dibakar dan dirusak, 2 sekolah dirusak, 1 gedung dirusak, dan sebanyak 29.823 orang Madura mengungsikan diri. Barang bukti yang berhasil disita, 67 pucuk senjata api rakitan, 2.336 senjata tajam, 76 bom molotov, 86 ketapel, 969 anak panah, 8 botol dan 8 toples obat Meisyu, 443 butir peluru timah, 79 peluru pipa besi, 349 butir peluru standar ABRI, dan 441 butir peluru gotri. Dan gue harap video ini bisa membuka wawasan kita semua tentang kerusuhan Sambas. Mari kita jadikan peristiwa ini sebagai pelajaran berharga agar tidak terulang kembali kejadian serupa. Gue mohon maaf kalau ada salah kata atau informasi yang kurang tepat. Kritik dan saran kalian sangat-sangat gua hargain. Dan coba tulis pendapat kalian di kolom komentar mengenai tragedi ini. Untuk generasi penerus bangsa, mari kita bersatu membangun masa depan yang lebih baik lagi. Gue cobain terima kasih udah stay sampai akhir video. And see you the next video.